Inilah channel Ipolexos Budahankam, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan pembangunan. Channel lintas zaman, lintas generasi, lintas sektoral, lintas orde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdesa, merdeka juga merdesa. Kalau sekarang sedang rame-ramenya ya, merdeka, mengucapkan salam merdeka. Ada yang berargumen sesuai dengan instruksi Presiden Soekarno, merdeka. Tapi ada yang merdeka, terserah monggo ya. Bagi kami yang penting adalah tetap guyub rukun. Oke sahabatku, kali ini saya ingin menjelaskan tentang wewenang kepala desa mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Sebagaimana kita ketahui bahwa perangkat desa ini adalah perangkat pemerintah desa. Perangkat desa melayani kepentingan masyarakat desa, membantu kepala desa. Karena punya hak wewenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, tetapi harus sesuai dengan aturan, sesuai dengan undang-undang. Tidak serta-merta begitu karena punya wewenang mengangkat dan memberhentikan, kemudian semau gue. Tata cara tentang pengangkatan perangkat desa itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Khususnya di dalam pasal 52, 53 di situ sudah disebutkan. Bagaimana tentang cara pengangkatannya akan diterjemahkan ke dalam peraturan pemerintah, peraturan menteri, sampai kepada perda dan peraturan bupati. Kita tahu bahwa undang-undang ini kan hanya pokok-pokoknya saja, hanya globalnya saja. Tetapi tidak serta-merta ada, saya dengar ya, hanya mendengar atau membaca atau menerima komen bahwa perangkat desa yang lama diberhentikan semuanya karena tidak mendukung atau tidak karena tidak senang, sehingga kepala desa memberhentikan perangkat. Tidak demikian. Ada tata cara untuk bisa mengangkat dan memberhentikan kepala desa. Kepala desa yang baru tidak serta-merta mengganti perangkat desa. Ada tata cara dan aturannya. Sudah saya sebutkan tadi dalam pasal 52, 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kemudian juga di dalam peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 juga. Ya, di situ disebutkan di dalam pasal 68, 69, di pasal 70 juga demikian. Kemudian akan diterjemahkan lagi. Yang paling rendah adalah di perda dan peraturan bupati. Di situ ada tata cara pengangkatan dan perangkat desa. Jadi perangkat desa memang bertugas membantu kepala desa di dalam pelayanan masyarakat. Tetapi tidak serta-merta wewenang atau haknya itu kemudian dipergunakan tidak sesuai dengan aturan. Karena kepala desa pun mempunyai aturan tentang tata cara pengangkatan ini. Ya. Persyaratan kepala desanya di situ ada. Tata cara pengangkatannya di dalam perda ada. Sistemnya tentang ujian, tentang penjaringan, ada panitia, ada di dalam perda. Nah, saudara-saudara, yang kita bahas ini ada tentang pemberhentian. Karena sekali banyak pertanyaan kepada saya di di aplikasi yang lain, itu menanyakan tentang kepala desanya yang memberhentikan semua perangkat mengganti yang baru. Itu tidak punya dasar. Ya. Karena untuk memberhentikan perangkat desa ini ada beberapa cara atau ada syarat. Yang pertama, berhentinya kepala desa karena sudah umur 60 tahun, sudah purna tugas atau pensiun. Ya.
Ini. Kemudian yang kedua, karena mungkin meninggal dunia, ya. Karena untuk mengurusi pensiun, untuk mengurusi mungkin taliasi dan sebagainya, maka dibuat SK tentang pemberhentian karena meninggal dunia. Yang ketiga, karena mengundurkan diri, ya. Kepala desanya mungkin sesuatu masalah atau gimana, mengundurkan diri, ya. Kemudian yang keempat, kepala desa diberhentikan karena tidak lagi memenuhi persyaratan. Mungkin pada waktu nyalon dia memakai ijazah orang lain, ya. Ijazahnya mungkin orang lain atau ijazah palsu. Intinya memalsukan beberapa dokumen, maka persyaratan itu tidak lagi. Mungkin dia membuat KTP palsu, umurnya sudah 45 nyalon, tidak boleh. Karena maksimal syarat adalah 42. Nah ini. Tidak lagi memenuhi syarat, maka bisa diberhentikan. Atau melanggar larangan. Larangan kepala desa ini, saya tidak ingin menyebutkan ya. Banyak itu di dalam undang-undang sudah disebutkan. Di dalam peraturan pemerintah juga sudah disebutkan. Larangan kepala desa apa saja. Kok tetap ngotot misalkan, maka ada cara untuk bisa memberhentikan. Kemudian yang keenam atau kelima ini adalah karena sudah keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena sudah kasus hukum pidana misalkan, maka bisa diberhentikan. Itu 6 cara atau 6 kriteria untuk bisa memberhentikan perangkat desa. Kemudian saudara, untuk bagaimana apabila ada sesuatu masalah dengan perangkat desa, apakah bisa langsung diberhentikan? Tidak, ya. Kalau kepala desa itu melanggar larangan, ada tata caranya juga untuk memperingatkan. Atau berbuat sesuatu, misalkan selalu dengan masyarakat tidak adil, mungkin memakai uang desa, uang pajak dan sebagainya, maka panggil dia, dinasihati. Secara lisan tetap tidak ada perubahan, maka surat peringatan atau surat teguran pertama. Kepala desa memberikan surat teguran yang pertama. Ditegur sebab musabak dan alasannya. Nah, di dalam Perda Kabupaten Banyumas, kalau di Perda Banyumas itu ada waktu tenggang adalah 30 hari minimal, maksimal 60 hari. Di antara waktu 30 hari sampai dengan 60 hari, coba dia ada perubahan apa. Kalau tidak ada perubahan, maka berikan surat peringatan atau surat teguran kedua. Kok alhamdulillah dia bisa berubah, dia bisa memperbaiki diri, maka surat teguran pertama dan kedua dicabut. Tapi kalau sampai dengan surat teguran kedua, waktu tenggang ya minimal 30 hari sampai dengan 60 hari kok tetap tidak ada perubahan, maka berikan dia surat teguran ketiga. Kalau dia berubah, dia lebih baik, dia bisa merubah keadaan, maka surat teguran pertama, kedua, ketiga batal, dalam arti ditarik. Tetapi bila sampai dengan teguran ketiga di waktu jenjang tidak ada perubahan, ya, maka dia panggil dan berikan surat pemberhentian. Nah, ini. Jadi kalau di Banyumas maka kira-kira tenggang waktu ya antara 6 bulan sampai 6 bulan dengan 7 bulan. Maka dia sudah bisa diberhentikan. Ya, ini. Mungkin tidak pernah masuk kantor, mungkin memakai uang desa, atau mungkin sering berbuat onar di masyarakat dan sebagainya, monggo diberi surat teguran. Jangan langsung diberhentikan. Kalau langsung diberhentikan, saudara akan salah. Kepala desa bisa di PT-UN-kan. Ya. Bukan masalah pidana, apakah kepala desa di PT-UN bisa dipidana, tidak. Tapi malu loh. Kalau kepala desa sampai membuat surat salah, itu malu. Ya. Nah, oleh karena itulah
saudara-saudara kepala desa dan rekan-rekan perangkat desa, tentu ini video saya ini supaya bisa menjadi acuan kita bahwa kepala desa tidak serta-merta mengangkat dan memberhentikan semau gue, tidak pakai aturan, ada aturannya. Jadi kepala desa bisa memberhentikan perangkat desa, tadi sudah dijelaskan dari awal ya, karena usia sudah 60 tahun, meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat, melanggar larangan, atau kena kasus hukum yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ada 6. Itu dipegang. Jangan karena tidak suka, jangan karena tidak mendukung, kemudian diberhentikan. Anda pasti akan kalah kalau perangkat ini memPTUN-kan. Ya, ini. Atau mungkin saudara akan memerintahkan kepada perangkat, kamu harus mundur, bikin surat pernyataan mengundurkan diri. Mungkin dengan surat pernyataan pengunduran diri itu saudara bisa memberhentikan. Tetapi kalau orang ini tidak terima, kalau perangkat ini tidak terima, bisa ke PTUN-kan atau bisa lapor ke polisi dengan ancaman. Saudara nanti akan malu, ya. Makanya pakai prosedur. Pakai prosedur. Kalau tetap membandel, peringatan 1, 2, 3, berhentikan. Oke sahabatku, masing-masing perda tentu saja ada petunjuknya. Tetapi sekali lagi, batas usia berhentinya perangkat desa adalah umur 60 tahun. Undang-undang ini undang-undang, ya, undang-undang. Jadi tidak serta-merta begitu jadi kepala desa perangkatnya diberhentikan semua, mengangkat perangkat yang baru, tidak ada dasarnya. Kalau Anda akan mengatakan dasarnya adalah perda, kalau perdanya sampai berbunyi seperti itu pasti salah. Karena aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Di dalam undang-undang, di dalam peraturan pemerintah, peraturan menteri, sudah jelas dinyatakan bahwa perangkat desa berhenti manakala dia sudah umur 60 tahun. Atau meninggal dunia. Atau mengundurkan diri. Dan 3 tadi itu adalah saudara yang bisa membaca. Ya. Peringatan 1, 2, 3 baru bisa diberhentikan. Oke sahabatku, itu sedikit mengenai penjelasan saya tentang perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desa. Kepala desa tidak serta-merta memberhentikan dan mengangkat, walaupun punya hak dan wewenang, tetapi harus sesuai dengan aturan. Sekali lagi, aturan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.